Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teori-teori perkembangan manusia. 5 topik yang akan kita bahas pada video ini adalah A. Teori Arnold Gesell dan model maturasi. B. Teori psikoseksual Sigmund Freud. C. Teori psikoseksual Erik Erikson. D. Teori sosiokultural Lev Vygotsky. Dan yang terakhir E. Model pengembangan behavioral. Namun, sebelum itu kita harus tahu apa itu teori dan perkembangan. Teori adalah seperangkat gagasan yang saling berkaitan yang membantu menjelaskan data dan membuat ramalan. Teori mengandung asumsi-asumsi yang dapat diuji untuk menentukan akurasinya. Lalu, pada tahun 1969, perkembangan menurut Warmer adalah perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan juga memiliki 3 aspek. Pertama, perkembangan fisik, seperti perubahan berat badan, tinggi badan, dan bentuk tubuh. Kedua, perkembangan kognitif, seperti perubahan pada kemampuan berbahasa, imajinasi, pemecahan masalah, dan daya ingat. Serta yang ketiga, perkembangan kepribadian dan sosial, seperti perubahan kompetensi sosial emosional dan identitas diri. A. Teori Arnold Gesell dan model maturasi. Maturasi ini berarti proses menjadi dewasa atau matang. Dalam teori ini, beliau percaya dan mengatakan bahwa perkembangan manusia berlangsung dalam tahapan-tahapan yang tetap dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hal ini sejalan dengan sejarah evolusi perkembangan spesies. Terdapat 5 prinsip dasar perkembangan menurut Arnold Gesell. Di antaranya, yang pertama, prinsip arah perkembangan. Dalam prinsip ini, perkembangan tidak berlangsung secara acak, melainkan dalam pola yang teratur. Perkembangan berlangsung secara sistematis dari kepala hingga ujung kaki. Yang kedua, prinsip jalinan timbal balik. Berlangsungnya pola perilaku membutuhkan pertumbuhan yang struktural yang saling melengkapi. Yang ketiga, prinsip asimetri fungsional. Perilaku berlangsung melalui periode-periode perkembangan yang bersifat asimetris atau tidak seimbang agar organisme bisa mencapai kadar kematangan. Yang keempat, prinsip maturasi individuasi. Prinsip ini menekankan pentingnya pola pertumbuhan, artinya mekanisme internal dalam diri individu yang akan menentukan arah dan perkembangannya. Yang kelima, prinsip fluktuasi teratur. Setiap tahapan yang berjalan dengan tidak seimbang atau goyah akan diikuti oleh satu tahapan perkembangan yang seimbang. Artinya bahwa perkembangan bergerak naik turun antara periode stabil dan periode tidak stabil dan antara periode pertumbuhan aktif dan periode konsolidasi. Teori yang kedua ada teori psikoseksual menurut Sigmund. Beliau menyatakan bahwa kepribadian itu berkembang dari masa kanak-kanak yang dilalui dan menetap atau membentuk pada individu tersebut. Terdapat beberapa komponen di dalam teori ini, yaitu yang pertama komponen dinamik, terdiri dari energi psikis dan alam bawah sadar. Energi psikis ini dihasilkan menurut konsep kekekalan energi pada perilaku manusia, sedangkan alam bawah sadar mendorong ID untuk tetap aktif di sepanjang hidup dengan menyesuaikan kemajuan yang ada. Lalu yang kedua ada komponen struktural, terdiri dari ID sebagai gudang penyimpanan insting yang memuat segala sesuatu yang diwariskan. Kemudian, ego terbentuk sebagai hasil interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan akibat dari pengurangan ketegangan terkait kebutuhan tertentu. Dan yang terakhir ada superego, memiliki tujuan untuk mencegah ID agar tidak mengekspresikan dorongan-dorongan sosial yang tidak pantas. Lalu yang ketiga ada komponen tahapan atau seksual, terdiri dari oral,
terjadi pada tahun pertama kehidupan manusia yang fokus rangsangannya pada mulut. Lalu, anal atau anus, tahapan ini terjadi ketika anak pada usia 2-5 tahun. Anak mengalami peningkatan kepekaan terhadap rangsangan di sekitar sekat berlendir di daerah anus. Lalu ada paling atau kelamin, terjadi pada anak usia 4-6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengenal organ kemaluannya dan kenikmatan dengan melakukan manipulasi terhadap organ-organ tersebut. Lalu, latensi terjadi pada anak usia sekitar 7 tahun, di mana tahap ini mulai terjadi perubahan pada zona-zona erogen yang mana dorongan seksual anak menjadi tertekan atau libido tidak aktif. Lalu, ada genital terjadi pada anak usia 12 tahun. Tahap ini merupakan tahap yang penuh dengan keputusan-keputusan yang serius. Selanjutnya ada teori psikososial menurut Erik Erikson. Menurut beliau, tahap perkembangan pada manusia meliputi 8 tahapan. Yang pertama, kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. Yang kedua, otonomi versus perasaan malu dan keraguan. Yang ketiga, inisiatif versus kesalahan. Yang keempat, kerajinan versus inferioritas. Kelima, identitas versus kekacauan identitas. Keenam, keintiman versus isolasi. Ketujuh, generativitas versus stagnasi. Dan yang kedelapan, integritas versus keputusasaan. Nah, yang keempat ini adalah teori sosiokultural dari Lev Vygotsky. Teori ini menekankan konteks sosial di mana perkembangan terjadi. Sebaliknya pun, perkembangan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial tempat perkembangan itu berlangsung. Terdapat unsur penting dalam teori ini yaitu konsep mengenai zona perkembangan proksimal atau ZPD. Yang kelima, model perkembangan behavioral. Penganut behavioral ini percaya pada perilaku yang dapat dilihat oleh mata dan dapat diobservasi secara langsung. Istilah behaviorisme mencakup berbagai model behavioral yang beraneka ragam. Terdapat beberapa tokoh behavioral. Pertama, Edward Lee Thorndike. Kedua, Ivan Petrovich Pavlov. Ketiga, Vladimir M. Bakhterev. 4. John P. Watson. Kelima, William McDougall. Keenam, Edward C. Stallman. Ketujuh, Clark Leonard Hall. Kedelapan, B. F. Skinner. Kesembilan, Albert Bandura. Dan yang terakhir, ke-10, Julian Rother. Baik, sekian materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.